Pegadaian adalah salah satu perusahaan pembiayaan milik pemerintah yang dimana kita bisa manfaatkan perusahaan ini untuk mengajukan pinjaman uang. Nah, mungkin bagi teman-teman yang ingin pinjam uang di Pegadaian dengan jaminan BPKB tetapi tidak tahu cara dan apa saja syarat yang harus disiapkan, teman-teman bisa simak video ini sampai selesai. Oke teman-teman, pinjam uang di Pegadaian jaminan BPKB tentunya kita itu tidak hanya membawa BPKB-nya saja. Nah, tetapi ada persyaratan lain yang harus kita siapkan ketika kita mau pinjam uang di Pegadaian dengan jaminan BPKB agar pengajuan pinjaman kita itu di ACC atau disetujui. Nah, jadi kita itu tidak hanya cukup membawa BPKB-nya saja. Jadi ada persyaratan lain. Nah, untuk persyaratan lainnya yaitu yang pertama yaitu fotokopi KTP beserta yang aslinya untuk yang pertama. Untuk persyaratan yang kedua yaitu kita harus membawa fotokopi kartu keluarga. Cukup fotokopinya saja teman-teman, jangan yang aslinya. Untuk persyaratan yang ketiga yaitu harus membawa STNK yang asli beserta fotokopinya. Nah, dan pastikan STNK-nya itu pajaknya harus hidup. Nah, jika kelewat 1 tahun atau 1 bulan bahkan 1 hari pun itu tidak bisa teman-teman. Nah, jadi harus pastikan pajaknya itu harus hidup teman-teman. Kalau pajaknya mati itu pengajuan pinjaman kalian nanti itu tidak akan diproses. Untuk persyaratan yang keempat yaitu kalian harus membawa bukti penghasilan atau slip gaji. Nah, kalau slip gaji ini kan biasanya dimiliki oleh karyawan saja. Nah, bagaimana jika kalian itu pekerjaannya bukan karyawan? Nah, tentunya kalian kan tidak memiliki slip gaji. Nah, kalian jangan khawatir teman-teman. Kalian bisa menggantinya dengan surat izin usaha atau SIUP teman-teman ya. Nah, kalian bisa memintanya di kelurahan. Nah, surat izin usaha perorangan ini bisa diminta di kelurahan, teman-teman. Jadi kalian jangan khawatir jika kalian tidak memiliki slip gaji ya atau bukti penghasilan, kalian bisa menggantinya dengan surat izin usaha perorangan. Untuk persyaratan yang kelima yaitu harus membawa kendaraannya teman-teman. Nah, kendaraannya ini tidak ditahan teman-teman, jangan khawatir. Jadi BPKB-nya saja yang ditahan. Kendaraannya harus dibawa ini karena akan dicek teman-teman untuk menentukan jumlah nominal pinjaman yang pas nantinya buat kalian. Nah, jadi itu menilai dari kondisi kendaraan teman-teman ya, kondisi kendaraan dan tahun pembuatan kendaraan. Nah, jadi nanti akan dilihat oleh petugas Pegadaian berapakah nominal pinjaman yang pas buat kalian. Jadi harus dibawa kendaraannya. Jadi nanti akan dicek disesuaikan teman-teman. Jadi seperti itu. Jadi kalian jangan khawatir kalau motornya itu atau mobilnya atau kendaraannya itu nanti bisa bawa pulang lagi sama kalian. Tetapi nanti hanya BPKB-nya saja yang ditahan sebagai jaminannya teman-teman. Untuk persyaratan yang keenam yaitu membawa BPKB yang aslinya teman-teman sebagai jaminan pinjam uang di Pegadaian. Nah, misalkan bagaimana jika BPKB-nya atas nama orang lain? Nah, teman-teman jangan khawatir. Misalkan teman-teman itu beli kendaraannya ke orang misalkan ya, belum diganti nama yang ada di BPKB-nya. Nah, teman-teman jangan khawatir. Nah, nanti teman-teman itu tinggal bikin surat jual beli teman-teman. Jadi seperti itu ya. Nah, misalkan teman-teman itu kendaraannya atau BPKB-nya itu atas nama saudara. Nah, teman-teman bisa meminta atau bisa membuat surat kuasa teman-teman bahwa kendaraan tersebut ya atau BPKB tersebut mau digadaikan di Pegadaian. Jadi teman-teman harus ada surat kuasa teman-teman jika kendaraannya itu bukan atas nama sendiri. Jadi teman-teman jangan khawatir, tetap bisa teman-teman. Nah, jika teman-teman sudah memenuhi persyaratan yang sudah saya sebutkan, nah nanti teman-teman tinggal datang ke kantor Pegadaian terdekat di kota kalian sesuai dengan domisili. Nah, nanti teman-teman tinggal datang saja ke kantor Pegadaian. Kemudian nanti teman-teman tinggal tanya saja kepada security jika teman-teman kebingungan atau teman-teman langsung saja mengambil nomor antrian. Nah, setelah itu jika nomor antriannya sudah dipanggil, teman-teman tinggal kasihkan saja persyaratan pinjamannya teman-teman. Nah, kemudian nanti teman-teman akan diminta untuk mengisi formulir.
Nah, jika teman-teman sudah mengisi formulir, nanti teman-teman akan diproses pengajuan pinjaman uang di Pegadaiannya dengan jaminan BPKB. Nah, setelah itu nanti petugas ya besoknya ya, jadi tidak sehari itu teman-teman langsung cair. Nanti besoknya petugas Pegadaian itu akan langsung datang ke rumah kalian. Dan pastikan kalian itu harus ada di rumah teman-teman ya. Nah, nanti untuk survei teman-teman ya, survei ini biasanya hanya formalitas saja teman-teman, pastinya disetujui karena pinjam uang di Pegadaian itu ada jaminannya, jadi pastinya disetujui teman-teman. Nah, jika sudah survei ke rumah, nah nanti jika sudah beres survei, maka nanti akan menentukan jumlah pinjamannya, kemudian tenornya berapa dan cicilannya berapa per bulannya. Nah, setelah itu nanti uang akan ditransfer ke rekening kalian teman-teman, jika kalian menggunakan rekening ya. Nah, jika kalian tidak memiliki rekening, kalian mungkin diberi uang cash teman-teman ya. Tapi lebih baiknya kalian itu mencantumkan nomor rekening juga teman-teman sebagai persyaratannya nanti, jika teman-teman itu tidak mau ke kantor Pegadaian lagi untuk mengambil pinjamannya teman-teman. Jadi teman-teman itu harus cantumkan persyaratannya menambah 1 jadi 7 teman-teman ya untuk nomor rekeningnya. Jadi buku tabungannya itu difotokopi depannya teman-teman sebagai persyaratannya juga teman-teman ya, jika teman-teman memiliki buku rekening. Nah, jadi teman-teman itu enak, tidak harus datang ke Pegadaian lagi atau ke kantor Pegadaian lagi untuk mengambil uang pinjamannya. Jadi kalau menggunakan rekening, nanti pinjaman kalian itu akan langsung ditransfer ke rekening kalian. Jadi caranya seperti itu teman-teman. Nah, untuk tenornya pinjamannya itu sangat sangat panjang teman-teman, dan bunganya juga sangat rendah ya. Ya, saya jamin kalau Pegadaian itu karena perusahaan milik pemerintah, jadi bunganya itu tidak akan besar teman-teman, jauh lebih kecil dibanding dengan perusahaan pembiayaan lainnya teman-teman ya. Jadi lebih baik kalian menggadaikan di Pegadaian teman-teman ya, lebih baik kalian pinjam uang di Pegadaian karena lebih aman teman-teman ya. Tidak seperti saya dengar banyak sekali ya yang bertele-tele teman-teman ya, ketika lunas malah BPKB-nya itu susah untuk diambilnya teman-teman. Tapi Pegadaian itu ya memang sudah teman-teman, sudah terbukti teman-teman, pengajuan pinjamannya itu gampang, kemudian prosesnya juga cepat, bunganya juga ringan, tenornya juga sangat panjang. Jadi saya sarankan teman-teman, jika ingin pinjam uang dengan jaminan BPKB, teman-teman bisa memilih Pegadaian. Oke, mungkin itu saja mengenai cara dan syarat pinjam uang di Pegadaian dengan jaminan BPKB. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman khususnya yang mau pinjam uang di Pegadaian dengan jaminan BPKB. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like video ini, kemudian subscribe supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video selanjutnya dari channel pinjaman online. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.